Udah. Oh, udah. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Baik, kita lanjut ya. Sekarang kita ke langkah yang keenam. Jadi sekarang ini kita sebentar. Ini itu ada sekitar 50 slide ya. Oke, baik. Jadi kita akan lanjut ke langkah yang keenam. Nah, ini kita akan lebih mendetailkan tentang ismun perempuan yang ada ya. Jadi di ismun perempuan ini dia ada dibagi berdasarkan jumlah. Kalau di bahasa Indonesia itu tidak ada perumpamaan ya, tapi kalau di bahasa Inggris sebenarnya ada. Nah, kita langsung ke contoh saja ya, biar kelihatan. Oke, baik, coba sekarang Ismail dibaca ini. Hmm. Udah hidup belum nih? Coba tes dulu. Tes. Belum? Tes. Udah. Oke, silakan. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. Baik, Masya Allah. Barakallahu fiik. Nah, coba lihat sekarang Ismail. Perhatikan, mana kata yang ada ismun perempuannya? Ismun perempuannya. Fokus di yang ada ismun perempuannya yang mana? Personalitinya. Hmm? Enggak. Kan yang penting ada tambah buta belakangnya. Apa sama Kotin. Oke, tamarotin. Nah, gitu ya, kita fokus itu ya. Tamarotin itu Sama artinya Mutoharoh. mutoharotun. Oke, baik. Nah, tapi kita ada dua ya. Di sini ada tamarotin sama mutoharoh. Jadi yang akan kita fokus, kita akan ngomongin soal jumlah. Tamarotin di situ dianggapnya satu buah. Coba kita lihat ya. Ini kayaknya ada di sini. Bentar ya, kita lihat. Kita fokus dulu ke yang si tamak butohnya ya. Nah, lupa. Di sini ada nggak ya? Oh, oke, ini tadi. Nah ya, ini kita fokus di situ sebentar. Ya, ini ya. Nah, kita lihat. Di sini buah. Buahnya maksudnya satu doang ya. Kalau bahasa Inggrisnya fruit. Nah, ini kenapa kita ada terjemahan bahasa Inggrisnya. Nanti kita lihat. Kalau di bahasa Inggris itu ntar akan ada bedanya. Kalau di bahasa Indonesia itu, ini buah-buahan maksudnya. Buah-buahan tapi hanya satu ya. Buah-buahan, sebuah buah-buahan. Kayak misalnya mangga. Kan kita sebut buah-buahan. Tapi cuma ada satu nih. Nah, ini sama rotin itu dianggap cuma satu. Oke, kita nanti lihat yang berikutnya, ayat berikutnya. Tadi yang pertama kali siapa ya? Ya lupa. Ataris ya? Oke. Hah? Oh, Hakam ya? Pertama kali ya? Hakam sudah siap? Yang lain tolong siap-siap ya. Coba Ismail. Tolong sebutin namanya ada siapa aja sih deh. Ataris terus Fahri, Hanzola, Hakam, Nabil. Oke. Ini siap-siap ya yang berlima ya. Oh ya Nabil belum nih. Berarti Nabil duluan. Nabil bisa mic bisa dihidupkan? Bisa. Oke, baik. Nabil silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a bina'an wa unzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi undadan wa antum ta'lamun. Oke, Masya Allah. Barakallahu fiik. Nah, kita nggak akan bahas soal tajwid dan cara baca ya. Kita akan bahasnya tentang yang akan kita pelajari saja. Nih, lihat. Tadi Nabil ya. Kan tadi kita sebelumnya ada kata-kata tamarotin itu satu. Nah, sekarang kira-kira kata apa yang akan kita bahas di sini nih? Nabil bisa tebak nggak kira-kira? Yang mana? Yang hubungan dengan tamarotin. Ada nggak yang mirip dengan tamarotin? Coba dilihat. Samarot.
Nah, samarotin itu ya, ada ya. Mana dia ya? Sebentar, dia kelihatannya di mana sih? Rozik. Nah, ini ya, as-samaroti ya. Itu ya, as-samaroti. Kalau tadi kita lihat ada samarotin, sekarang ada as-samaroti. Nah, kita abaikan si alnya ya. Jadi ada samaroti. Nah, kalau kita lihat di sini, apa artinya? Di sini kelihatan bahwa kalau di bahasa Indonesianya dia apa? Eh, buah-buahan. Tapi lihat di bahasa Inggrisnya. Ada kata-kata D-nya itu kan ada alnya ya. Fruits, ada S-nya. Itu artinya jamak atau banyak. Jadi baik bahasa Inggris maupun di bahasa Arab untuk menunjukkan jumlah itu ada perbedaan penulisan. Beda dengan di bahasa Indonesia. Di bahasa Indonesia buah-buahannya satu, buah-buahannya dua, buah-buahannya tiga, tetap buah-buahan namanya. Tapi kalau di bahasa Arab, kalau satu dia fruit. Tapi kalau banyak dia fruits, ada S-nya. Di bahasa Arab itu, oh, tadi salah ya, bahasa Inggris maksudnya. Kalau di bahasa Arab itu samarotin, terus jamaknya samarotin. Karena ada alnya jadi as-samaroti gitu ya. Oke, baik. Nah, tadi tolong siap-siap ya. Urutannya tadi enaknya pas habis Nabil, Hakam, terus Atar apa? Ataris, kemudian nanti Fahri, kemudian baru Hamzola ya. Terus nanti kembali apa habis itu Ismail ya. Oke, berarti sekarang siap-siap Ataris. Oke. Nah, ini dia. Lihat ya, ini kita lihat dulu di sini yang sebelah kanan. Hah? Di sini Hakam. Oh iya Hakam ya betul. Salah tadi harusnya Hakam. Terima kasih Ismail ingetin. Lihat, ini kan ada Samarotin, lihat ya. Tapi kalau banyaknya dia Samarotin kalau nggak ada alnya ya. Nah, kenapa di sini kasih contohnya satu adal, yang satu lagi tidak ada al? Karena ketemu di Al-Qur'annya itu ya. Karena kita belajarnya itu memang khusus untuk Al-Quran. Jadi kita akan coba selalu ngambil contohnya yang hanya ada di Al-Quran ya. Itu selalu fokus kita tuh, buat memudahkan kita belajar. Baik, sekarang Hakam. Akan dibaca Hakam. أعوذ Hakam udah on mic? بالله من Oke, الشيطان الرجيم silakan. Silakan. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك وزوجك الجنة وكلا Hmm, رغدا minhum. Terus? رغدا Hmm, حيث شئتما ولا تقربا Tuma. هذه الشجرة فتكونا من ظالمين. Oke, Masya Allah, Barakallahu Fiik. Seperti biasa ya, kita tidak akan bahas soal cara bacanya dan hukum-hukumnya, tapi kita lihat fokus ke si yang akan kita pelajari. Nah, Hakam pertanyaannya, kita kan lagi bahas tentang ismun perempuan, betul ya? Dan kita akan membahas tentang jumlah. Tadi di yang sebelumnya kita punya samarotin, kemudian ada samarotin atau as-samaroti. Nah, sekarang di sini kira-kira mana yang akan kita bahas? Kata apa yang akan kita bahas? Berarti Tujuh. berarti caranya adalah cari yang dia ada termasuk ismun perempuan dulu. Ada berapa di sini? Ini Allah. digundulin nggak apa-apa. Kan ciri ciri ismun perempuan kan sederhana ya, bukan harokatnya tapi hurufnya ya. Tinggal hurufnya cari aja yang belakangnya ada tak marbutohnya. Ada berapa kata di sini? Ada berapa kata Hakam? Ada satu, dua. Oke, apa saja? Al-Jannah sama As-Sajarah. Al-Jannah, As-Sajarah. As-Sajarah, Masya Allah. Nah, jadi ada dua ya. Nah, tapi yang akan kita bahas nanti itu adalah yang Al-Jannah. Apa artinya Al-Jannah, Ataris? Apa? Surga, surga. Surga, oke, Masya Allah ya. Surga. Ya, jadi surga atau kebun ya. Nah, tapi nanti kita sini artikan kebun saja dulu. Karena nanti kita akan ngomong jumlah. Nanti bingung ada satu surga, dua surga, tiga surga. Kita artinya kebun ya. Kita artikan kebun. Nah, karena bisa diartikan kebun jiwa atau taman. Baik, selanjutnya di sini siapa ya? Tadi lupa. Hah? Fahri apa Ataris? Fahri dulu ya?
Ini Hakam tadi baca apa Ataris? Yang tadi baca Ataris? Oh gitu. Baik, berarti sekarang enggak udah baca belum ayatnya kalau Ataris? Oh belum, ya nggak apa-apa. Ataris sekarang baca ayatnya, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لسبأ إيه لقد كان لسبأ 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 maaf. لقد كان لسبأ gimana sih cara bacanya? Maaf. Iya, silakan. Oh, itu ada ininya bikin bingung kamu ya? Iya. Iya, itu ada mim. Nah, itu mungkin salah ketik aja. Coba kamu baca aja, Pak. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له واشكروا بلدة طيبة ورب غفور. Oke, Masya Allah. Barakallahu fiik. Nah, ini ya sekalian ya, jadi dibahas sedikit deh nih, karena agak ini ya. Jadi di mushaf tertentu, itu lihat di kata-kata toyibatun, itu dia ada tasdid, terus ada kasro. Kasro si tasdid itu karena kuat, kasro itu kan harusnya dia naik ke atas, tapi dia tetap di bawah tasdidnya ya. Jadi dia walaupun di atas huruf, tapi dia di bawah tasdid itu kasro ya. Sama tadi kayaknya ada di atas juga di mana ya Ismail? Selain di situ ada nih. Yang ada tasdid terus ada kasrohnya. Itu kemarin teman-teman juga banyak yang ini. Di Robbikum juga sama tuh ya. Robbikum itu bukan roba ya. Dia karena ada tasdidnya, dia naik ke atas, tapi dia tetap di bawah tasdid ya. Nah, jadi ini kita bahas sedikit karena Abu Ismail perhatiin dari kemarin agak sulit baca di situnya ya. Oke, baik. Tadi ini siapa? Ataris ya. Ataris. Kita kan lagi bahas tentang kata-kata jannah tadi ya. Artinya kita bikin kebun. Nah, di sini ada nih yang dia ismun perempuan, tapi belakangnya bukan tak marbutoh, tapi dia tadi ada hubungan sama jannah. Mana katanya kira-kira kata-katanya? Kata jannatani itu bukan? Oke, Masya Allah Mumtaz. Ya, di jannatani ya. Di jannatani. Jadi lihat, kita lihat artinya apa itu jannatani. Kita lihat di sini ya. Nah, di sini lihat di jannatani, kalau bahasa Indonesia dua kebun. Lihat, kalau di bahasa Inggrisnya lihat two gardens, ada S-nya. Coba kalau kita perhatikan bahasa Arab itu lebih detail. Kalau di bahasa Indonesia dia tidak ada informasi bahwa dia untuk jumlah. Tapi di bahasa Inggris dia ada informasinya antara satu dan lebih dari satu. Kalau sudah dua, dia udah dikasih S. Buat menunjukkan ada duanya disebut angkanya two. Tapi di bahasa Arabnya dia nggak perlu, dia cukup ada kata-kata aninya, jannatani. Nah, itu menunjukkan jumlah dua. Oke, gitu ya. Oke, kita lanjut. Ini apa nih? Sekarang Fahri ya. Silakan Fahri. Fahri sudah on mic? Sudah, Bu. Oke, silakan dibaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kiltal jannataini atat ukulaha walam taslim minhu syai'a wafajjarna hilalahuma naharon. Masya Allah, Masya Allah. Barakallahu fiik. Nah, lihat.
Kita lihat mana kata yang akan dilihat coba kira-kira Pak Hari. Bisa kelihatan nggak? Yang mana kita akan fokus? Al-jannataini. Al-jannataini, Masya Allah, Mumtaz. Jadi lihat, di sini di bahasa Arab itu di Al-Quran, yang untuk menunjukkan dua kebun, itu bisa juga dengan al-jannataini. Tadi ada jannatani, bisa juga jannataini gitu ya. Oke, Masya Allah, barakallahu fiik. Oke, baik. Berikutnya, Zola, tafadhol. Hamzullah sudah on mic? Sudah, oke. Silakan Hamzullah. Iya. Hamzullah, ada masalah di mic-nya? Selain Hamzullah siapa? Ada yang baru masuk ya? Siapa? Nauki. Nah, Masya Allah. Nauki bisa dihidupkan mic-nya? Ya. Oke, Nauki bisa tolong. Ini sekarang Nauki apa Hamzullah ini suaranya? Nauki, oke. Nauki silakan baca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنة لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير صدق الله العظيم. Oke, baik. Masya Allah. Barakallahu fiik. Nah, Naoki nggak tahu tadi ngikutin atau tidak, tapi Abis Ismail coba tanya aja ya. Kalau nggak bisa nggak apa-apa. Nih, lihat. Tadi kan kita ngebahas soal ismun perempuan. Kemudian dia ada jumlahnya. Tadi sudah ada jannah, al-jannah, terus ada jannata, ini ada jannata ini. Nah, sekarang yang jamaknya nih. Kira-kira di sini mana kata yang eh, kita akan bahas? Naoki tahu? Saya tahu. Oke, yang mana Naoki? Nggak tahu. Oh, nggak tahu. Kayak tadi sebenarnya kedengeran tahu. Maaf. Ya, kedengeran. Kan ini lagi di luar ya. Abis Ismail sama Ismail lagi ada di luar, jadi suaranya kurang jelas. Di kata-kata al-jannah, mana dia? Al-jannati itu ya. Al-jannati. Nah, oke. Baik, barakallahu fiik. Kita lihat di sini ya. Kita lihat di sini bahwa artinya adalah dia kalau di bahasa Indonesia ini pakai surga juga nih ya, atau kebun. Nah, di sini the gardens ada S-nya ya, ada S-nya. Dan dia jumlahnya 3. Nah, sekarang kita lihat summary-nya di sini. Nah, ini dia. Baik, di sini. Habis Nauki tadi Fahri ya? Fahri tadi udah belum? Udah, Fahri udah, habis Nauki siapa? Hah? Hamzullah ya? Oh ya, Hamzullah tadi ini ya. Hamzullah mic-nya udah bisa hidup? Oke, ya kedengeran. Mungkin ada gangguan sinyal ya. Sebenarnya bisa dengar suara Hamzullah? Nggak ada, oke. Baik, kita lanjut dulu ya. Nah, lihat. Yang kita lihat di sini sekarang, kalau tadi kita ada sama rotin dan sama roti, dia jumlahnya 1 dan jamak. Nah, ini sekarang lebih detail. Ini lengkap nih. Alhamdulillah ada satu kata ismun perempuan yang jumlahnya ada 3 jumlah. Itu kelihatan semua di sini. Di sini kalau di bahasa Arab itu setiap katanya dia berkaitan dengan jumlah. Dan ismun perempuan ini dia ada 3 jumlah. Ada yang menunjukkan 1, ada yang menunjukkan 2, dan ada yang menunjukkan jamak atau lebih dari 2. Jadi mulai dari 3 ya. Jadi pas saat kita ngomongin, kita mau ngomong ada 4 kebun, kita nggak bisa pakai kata-kata jannatun, nggak bisa. Karena jannatun hanya untuk 1. Kalau untuk 2,
kita nggak boleh pakai kata-kata jannatun, nggak boleh karena jannatun itu mulai dari 3. Nah, jadi untuk yang 2, dia ada 2 juga penulisannya, bisa jannatani atau jannataini. Pemakaiannya di mana nanti ya. Mungkin sih teman-teman sudah pada belajar, tapi di halako ini kita nggak akan bahas karena kita masih fokus di masalah bentuk ya, masalah bentuk. Nah, jadi di sini bisa kelihatan ya, ada siapa? Jannatun untuk 1, jannatani untuk 2, atau jannataini. Sedangkan 3 atau lebih jannatun gitu ya. Oke, baik kita lanjut sekarang. Ini apa nih? Ini ada kaidah. Oke, ini kayaknya ini dulu, ini agak panjang biar bisa dibaca. Hamzalah sudah bisa bergabung kembali? Sudah? Sudah. Oke, baik. Tolong ini dibaca dari paling atas. Silakan. Kaidah. Ismun perempuan memiliki 4 bentuk untuk 3 jenis jumlah. Berakhiran tak marbutah untuk bentuk tunggal. Untuk jumlah 2 ada 2 bentuk. Dan yang A, tak marbutah diganti menjadi tak. Dan diakhiri oleh alif, oleh ni. Ani. Oke. Oh, ani. Yang B, tak marbutah diubah menjadi tak dan diakhiri oleh ya. Ini. Terus? Untuk jumlah 3 atau lebih tak marbutah dihilangkan dan diakhiri oleh alif dan tak berharokat. Oke, Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, ini jadi ya. Ini untuk ismun perempuan itu jadi nanti kita sudah punya 3 nama nih. Jadi mulai sekarang pas saat kita ada di halako ini terus melihat sebuah kata, sekarang kita sudah punya 4 nama. Ismun, kalau dia nggak ada tamak butohnya kita sebut ismun saja karena belum ada detailnya. Tapi kalau ada tamak butohnya itu berarti dia ismun perempuan tunggal. Kemudian kalau belakangnya tani atau taini kita sebut dengan ismun perempuan ganda. Kemudian ada atun, berarti itu dia ismun perempuan jamak. Nah, itu ya. Jadi kita sudah punya nama-nama itu. Oke, sekarang kita ke latihan. Habis Hamzullah berarti siapa? Ismail ya? Betul? Ya, silakan Ismail. Dibaca. Ini ya sambil nunggu Ismail ya. Ini dia siapa namanya ayat yang kita akan jadikan patokan ya untuk pembelajaran kita ya, yaitu Al-Baqarah ayat 17. Ismail, Mika udah hidup? Ya, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masaluhum kamasalil ladzi istawqada nara falamma adaa'at ma hawlahu zahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Oke, Masya Allah, barakallahu fiik. Sekarang kita ke fokus yang pelajaran hari ini dulu. Mana kata yang mau kita lihat? Yang ismun muannas. Ya, bukan itu namanya, ismun perempuan. Apa? Oh iya, ismun perempuan. Lepas kacamata yang sekolah, sekarang pakai kacamata di halakoh kita aja. Oke. Yang ismun perempuan yang mana? Ayat nama itu. Nggak ada ya? Ya, ada nggak? Kayaknya nggak ada. Nggak ada ismun perempuan. Sekarang ismun perempuan jamak ada nggak? Zulumat. Ada nih sebenarnya, tapi dia adalah oke, lihat, ulang ya Zulumat. pertanyaannya ya. Ini di sini sebenarnya ada ismun perempuan. Kalau ditanya ada ismun perempuan, kita harus cari apakah dia dalam bentuk yang tunggal, apakah dia dalam bentuk ganda, ataukah dia dalam bentuk jamak. Kalau dia dalam bentuk tunggal gampang, ada tambah buto belakangnya. Kalau ada dia bentuknya ganda, gampang juga ada tani atau taini. Kalau bentuknya jamak, gampang juga ada at gitu ya berhentinya. Ada nggak? Adoats itu Bukan. Nah, oke, kita lihat adoats. bukan. Adoats itu mungkin nggak? Bukan. Bukan dia harus berharokat, itu sukun, dan a-nya juga itu hamzah, bukannya alif ya. Bukan itu. Ada lagi nggak coba? Zulumat. Nah,
Oke. Ismail agak ragu. Kenapa Ismail agak ragu? Karena di situ nggak ada alifnya. Ya, tapi Bukan, dia tapi bukannya itu aku sih ats ini in kesempatan win. oh iya. Ini apa namanya? Zulumatin. Mm-mm. Nah, itu kan Harusnya kan zulumat. Hah? Harusnya kan tanya sukun kan? oh enggak, justru harus ada harokatnya. Oh iya, iya. Iya, harus ada harokatnya. Justru yang di atas kan ada sukun malah nggak boleh kan. Yang ini dia ada tanwin. Tapi ini kenapa ya ada mime ya nggak ngerti juga nih. Harusnya bukan nggak ngerti di mushaf ini. Apa Kok kan? maksudnya mime? Hmm? Nah, Nggak tahu. nanti kita lihat ya. Ini tadi yang sempat siapa yang baca tadi sempat bingung juga karena ada huruf mim kecilnya itu. Oke, lihat di sini kata-kata di zulumatin. Ini berarti apa? Ismun perempuan jamak. Ismail, pertanyaannya. Kalau jadi ismun perempuan tunggal jadi gimana? Perempuan tunggal. Itu mati ya. Gitu. Zulumatan. Nah, zulumatin ya langsung ya zulumatin ya. Jadi ada tamak Zulumatin. buto ya. Hmm. Oke, baik. Kalau sekarang kita lanjut. Ini semua kan ya, ada lagi yang belum ya? Udah berapa menit lagi? 2 menit. Oke ya. Baiklah kita tutup kita lihat sini ya. Jadi fokus kita di hari ini adalah belajar bahwa ismun itu ada jenis kelamin. Oh sebelumnya itu kelompok 3 sudah punya nama sekarang. Jadi kelompok 3 yang warna hijau itu ismun. Cirinya tadi ada alif lam atau ada tanwin. Nah, tapi sekarang kalau ada belakangnya tak marbuto itu dia ismun perempuan. Terus kita sudah belajar juga bahwa ismun perempuan itu dia ada 4 bentuk untuk 3 jumlah. Maksudnya 3 jumlah apa? Ada yang 1, ada yang 2, ada yang 3 dan seterusnya, gitu ya. Jadi 3 dan seterusnya itu ada, terus ada yang 1 dan 2. Terus kalau yang jumlahnya tunggal itu cuma 1 bentuk. Tapi kalau yang 2 dia ada 2 bentuk. Sedangkan kalau yang 3 itu cuma 1 bentuk. Makanya totalnya jadi ada 4 ya. Nah, ini latihan-latihan. Jadi diharapkan nanti setiap kali lihat ya. Nih, kan setiap kali kita baca Al-Qur'an, coba dilihat di layar. Sudah mulai ada warna. Jadi tolong setiap kali baca itu diberi warna. Walaupun sekarang mungkin sudah pengetahuannya lebih, minimal kasih warna yang sekarang kita pelajari ya. Jadi mulai itu dia ada warna-warna. Mulai kita bisa membedakan. Ini katanya jenisnya apa, namanya apa gitu ya. Baik. Sampai sini ada yang mau ditanya ya sebelum kita tutup? Ada yang mau tanya silakan. Kalau tidak ada, kita lihat nanti insya Allah itu besok itu kita akan apa nih? Pembagian ismun berdasarkan jumlah. Oh, oke. Baik, ini yang buat laki-lakinya ya. Kalau yang perempuan tadi, pertanyaan deh sebelum ditutup. Kalau perempuan, itu kan tadi ismun perempuan itu dia untuk yang jumlahnya ada angka 1, 2, 3, ada 4 pola ya. Betul ya? Betul Ismail? Ada 4. Sekarang pertanyaannya kalau yang ismun laki-laki ada berapa polanya? Jadi kalau ismun perempuan untuk ini buat ke semua ya. Ini pertanyaan untuk semua. Siapa yang bisa langsung jawab. Kalau ismun perempuan untuk menunjukkan jumlah 1 itu ada 1 pola. Untuk 2 itu ada 2 pola. Untuk 3 dan seterusnya ada 1 pola. Jadi total ada 4. Nah sekarang pertanyaannya kalau untuk ismunnya ke laki-laki ada berapa pola? Silakan langsung dijawab. 5. Masya Allah 5. Siapa tadi yang jawab tuh? Saya. Siapa? Nabil. Siapa tadi? Nabil. Oh, Masya Allah. Masya Allah. Barakallahu fiik, Nabil. Jadi ada 5 ya. Nanti insya Allah besok kita akan bahas itu. Baik, sebelum ditutup, Abu Ismail ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir. Tolong semangat ya. Jadi insya Allah nanti Abu Ismail itu pengennya apa? Nanti setelah kalian masuk, itu yang tadi ayat 17 itu bisa banyak tuh yang bisa dikasih warna dan bisa cerita. Dan kalau coba nanti teman-teman Ismail itu lihat ya, nanti sampai pertemuan atau langkah kedua 4 itu sampai di mana. Mudah-mudahan itu nanti kalau udah sampai di sana, saya kembali ke pesantren itu pas saat baca Al-Quran bisa jauh lebih nikmat gitu ya. Baik, semoga yang sedikit ini bermanfaat.
Kita tutup. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.